Assalamualaikum. Di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku tentang mencoba membuat perencanaan keuangan, yaitu dengan anggaran atau budgeting. Untuk di video kali ini aku buat budgeting di bulan September 2021. Namun sebelum masuk ke situ, aku akan ajak kalian untuk lihat anggaran aku di bulan Agustus kemarin sekaligus evaluasi. Nah, ini dia anggaranku di bulan Agustus kemarin, yaitu 2 juta. Income atau penghasilan atau dana yang aku kelola itu sebesar 2 juta. Nah, dari 2 juta itu aku udah pos-posin ke beberapa kebutuhan yang udah aku tulis di sini. Walaupun aku akui pos-pos pengeluaran ini memang belum ideal ya, Mams. Karena pertama, alasan sebagai keluarga baru yang baru hidup sendiri, jadi aku masih mencoba meraba-raba kebutuhan apa saja yang harus diperhatikan dalam rumah tangga. Makanya aku sempat cari tahu gimana sih atau berapa sih alokasi yang ideal dalam menyusun anggaran pengeluaran. Nah, ini dia salah satunya, aku ada sumber yang menjelaskan tentang gimana sih keuangan yang ideal itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Pengeluaran untuk biaya hidup itu maksimal 30% dari jumlah dana yang dikelola. Lalu cicilan juga besarnya adalah maksimal 30%. Dana darurat dan investasi 15%, dana sosial 10%, tabungan 10%, hiburan 5%. Nah, itu aku kasih contoh. 5 juta bukan berarti dari dana yang akan aku kelola ya, Mams. Itu cuman aku kasih contoh aja, jumlah besarnya segitu kira-kira. Nah, dari sumber yang tadi aku pelajari, terus aku bandingin nih sama pos-pos yang aku punya sendiri. Lalu aku mencari jalan tengah karena nggak mungkin juga buat mengikuti semuanya, belum bisa untuk mengikuti semua presentasi yang ada di sumber itu. Jadi aku bikin kayak gini. Jadi biaya rumah tangga itu aku mau bikin 40%, itu sudah termasuk 40% ditambah 20% karena alhamdulillah nggak ada cicilan ya, Mams. Jadi 60% untuk biaya rumah tangga, tabungan dana darurat 10%, anak dan pendidikan 10%, investasi 5%, premi 5%, zakat 5%, sama hiburan. Nah, dari yang sudah aku rayain, rencananya yang akan aku buat untuk budgeting di bulan September besok, Mams. Nah, karena ini aku mau evaluasi budget bulan Agustus, ini aku mau kasih lihat budget tracker Agustus yang udah aku tulis dari sebulan ini. Kira-kira kayak gini aja. Aku kasih contoh satu. Di anggaran BBM ini aku ngepres banget, dan di situ aku ada anggaran untuk beli ban motor sama servis motor, Mam. Karena aku bener-bener belum punya dana untuk itu tersendiri. Nah, rencananya untuk di anggaran bulan September besok aku akan nyiapin dana untuk itu, Mams. Lalu di dana tidak terduga aku juga over budget karena itu kebetulan bulan ini satu keluarga aku sakit dan aku harus beli obat dan vitamin lumayan banyak. Ini juga salah satu evaluasi untuk bulan berikutnya. Aku harus ada dana untuk ini tersendiri ya, Mams, biar gak bingung gitu. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi anggaran bulan Agustus. Ini aku udah tulis tabelnya. Ada nama pengeluaran dari pos-pos yang sudah aku tentukan di bulan Agustus ini, terus beserta anggarannya juga. Lalu di sebelahnya aku juga tulis realisasi dari pengeluaran tiap-tiap posnya. Terus di sebelahnya aku juga tulis selisih dari anggaran dan realisasinya. Yaitu pertama aku udah tulis untuk anggaran listrik 50.000. Alhamdulillah realisasinya nggak nyampe 50.000 ya, Mams, yaitu 31.000. Lalu untuk gas aku anggarkan 50.000, realisasinya 40.000, masih ada sisa
10.000. Kalau tadi yang listrik ada sisa 19.000. Selanjutnya air aku anggarkan 20.000, tapi realisasinya ternyata nyampe 30.000 mams, karena ya itu tadi, ini adalah pertama kalinya aku hidup sendiri sama suami dan anak, jadinya aku masih meraba-raba, dan ini ada salah satu evaluasi juga untuk bulan berikutnya. Aku akan nambahin anggaran untuk air. Lalu untuk BBM ini ngepas banget karena tadi aku ada pengeluaran untuk beli ban motor dan servis di bulan ini, dan karena aku belum ada anggaran untuk itu, aku pakai anggaran untuk BBM. Alhamdulillah juga BBM-nya lagi lumayan irit karena suami lagi banyak WFH-nya, jadi alhamdulillah pas. Lalu untuk belanja bulanan aku juga minus 28.500 untuk keperluan anak aku, untuk beli pampers, susu, sama jajannya dia masih ada sisa alhamdulillah 42.500. Terus juga rencananya aku akan kurangin budget untuk anak karena biar pampersnya itu agak sedikit berkurang. Sebenarnya bukan biar pampersnya berkurang sih, karena aku udah pengen ajarin dia toilet training, jadi rencananya mau aku kurangin anggaran untuk pampersnya. Terus untuk belanja mingguan alhamdulillah juga masih ada sisa 200.000 karena ini kemarin dari dari pindahan rumah kemarin masih ada sisa telur lumayan banyak, jadi aku nggak beli telur, jadi belanja mingguannya masih banyak sisanya. Terus untuk dana tidak tetap ini aku minus 56.500. Untuk hiburan juga aku minus 53.500 karena masih banyak jajan mam. Ini juga evaluasi juga untuk aku ke depannya biar gak kebanyakan jajan. Lalu untuk kuota masih ada sisa 37.000 karena kebetulan Pak suami kemarin beli kuota sendiri, jadi anggaran untuk kuotanya masih sisa lumayan banyak. Sedangkan sedekahnya juga ada yang bilang ya mams, kalau kita buat anggaran itu jangan dihemat-hemat atau jangan diirit-irit gitu, buatlah sesuai dengan kenyataan. Cuman kalau menurut aku membuat anggaran ini ya memang sih gak dihemat-hemat atau tidak sesuai dengan kenyataan, tapi gimana caranya biar kita tuh bisa hidup lebih lebih hemat, mungkin bisa dibilang juga, karena kalau pengeluaran tuh nggak tertulis atau nggak ngekontrol tuh kita kayak dikiranya tuh masih punya duit aja, kita beli ini beli itu, tapi ternyata setelah di akhir bulan udah kehabisan baru deh. Tapi kalau pakai anggaran seperti ini, insya Allah keuangan itu akan terkontrol dengan baik. Ini juga kalau menurut aku prefer banget untuk yang penghasilannya masih belum banyak ya mams, kayak aku yang cuma 2 juta, tapi alhamdulillah juga ini aku syukuri. Walaupun 2 juta alhamdulillah masih bisa makan gitu ya, walaupun ada pos-pos yang belum aku bisa isi kayak pos investasi atau tabungan kayak gitu. Dan ini adalah salah satu challenge sih buat aku, gimana caranya biar bisa punya pos tabungan dan investasi seperti itu walaupun dengan penghasilan yang minimal. Karena penghasilan setiap bulan sebaiknya tidak dihabiskan untuk konsumsi semata. Ingatlah bahwa di masa depan kita juga masih membutuhkan uang untuk biaya hidup, padahal kita mungkin sudah tidak bisa berpenghasilan lagi karena memasuki masa pensiun ataupun menderita sakit. Seperti itu mams, walaupun nauzubillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, ini dia evaluasi aku di bulan Agustus, yaitu aku bakal nambahin budget untuk air. Aku juga bakalan nambahin pos tabungan dana darurat karena penting banget buat kita tuh punya dana darurat atau emergency fund.
Terus juga aku bakal nambahin pos investasi dan tabungan, serta aku akan kurangin budget anak sama budget hiburan. Nah, sekarang kita masuk untuk anggaran bulan September, yaitu dari pos yang sudah aku pelajari tadi di depan, yang bersumber dari perencanaan keuangan keluarga OJK. Aku menentukan ada 7 pos yang minimal ada dalam rumah tangga. Salah satu tahapan dalam perencanaan keuangan yang cukup penting adalah penyusunan anggaran rumah tangga. Karena di tahap ini merupakan inti mengelola keuangan yang kita peroleh untuk mencukupi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Anggaran yang sehat adalah ketika jumlah pemasukan sama atau lebih besar dari pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita, yang akan menyebabkan kondisi keuangan kita buruk ya mams. Manfaat membuat anggaran juga diantaranya kita bisa melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan keluarga kita. Dan anggaran yang telah kita buat dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola uang, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut, sehingga akan semakin mudah menuju keuangan yang sehat dan dalam mencapai tujuan keuangan kita. Dan untuk di budgeting bulan September ini aku menganggarkan untuk biaya rumah tangga itu sebesar 60% dari 2 juta, yaitu sebesar 1.200.000. Dan dari 1.200.000 ini aku klasifikasikan menjadi 6 pos lagi, diantaranya ada listrik 50.000, air 30.000, gas 50.000, BBM 200.000, mingguan 600.000 yang dibagi menjadi 4 minggu masing-masing 150.000, serta bulanan 250.000. Dan selanjutnya ada tabungan dana darurat sebesar 5%, yaitu Rp100.000. Selanjutnya untuk pos anak dan pendidikan aku anggarkan 10%, yaitu Rp200.000. Untuk investasi atau tabungan aku anggarkan 5%, yaitu sebesar Rp100.000. Lalu untuk dana sosial aku anggarkan 5%, yaitu Rp100.000. Lalu untuk zakat, infak, sedekah yaitu sebesar Rp100.000. Lalu untuk hiburan sebesar 10%, dan di dalamnya sudah aku includekan kuota internet juga sebesar Rp200.000. Jadi total anggaranku di bulan September ini Rp2 juta. Perbedaan dengan anggaran bulan Agustus kemarin, yaitu aku sudah menganggarkan untuk tabungan di awal, yaitu tabungan dana darurat dan tabungan atau investasi. Jadi tidak hanya mengharapkan dana tabungan dari sisa uang belanja. Bismillah ya mam, semoga bisa. Di sini juga aku benar-benar masih belajar. Mari kita juga sama-sama belajar untuk mencapai keuangan yang ideal. Nah, ini juga aku udah bikin budget tracker untuk bulan September. Ini ada pos-pos yang aku tulis: listrik, gas, air, BBM, belanja mingguan, belanja bulanan, hiburan, anak. Biar bisa aku tulis di sini agar memudahkan aku dalam evaluasi di bulan September. Nah, segitu aja video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton.
nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.